Di tengah sorotan lampu kristal Balom Hotel Indonesia Kempinski Jakarta malam itu Aditya Wijaya miliarder berusia 42 tahun tiba-tiba membeku ketika nada piano yang sangat akrab mengalun lembut dari panggung utama. Dia tidak percaya mata dan telinganya saat melihat pria di depan grand piano hitam mengkilap itu adalah Rian Santoso, kekasih prianya yang 10 tahun lalu dia kira telah tiada selamanya. Udara malam Jakarta yang lembab terasa semakin berat di dada Aditya. Pesta amal tahunan Yayasan Pendidikan Anak Yatim itu seharusnya menjadi malam biasa baginya sebagai salah satu donatur utama. Tapi saat jari-jari lentik Rian menyentuh tuts piano dan memainkan melodi di malam yang sunyi di lagu yang dulu mereka ciptakan bersama di kamar kos kecil dekat kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2014, semuanya berubah. Aditya merasa dunia berputar. Tangan yang memegang gelas campagne gemetar hingga cairan hampir tumpah. Di sekelilingnya tamu-tamu elite Jakarta bertepuk tangan sopan, tapi bagi Aditya setiap nada piano seperti pisau yang menggores luka lama yang belum sembuh. Dia ingat betul malam itu 10 tahun lalu di pantai Parangtritis saat hujan deras menyapu pasir hitam, mereka berdua berlindung di bawah payung kecil. Rian berkata dengan suara gemetar, "Aku akan selalu ada untukmu Adit meski dunia menentang kita." Kini pria yang sama duduk di panggung dengan rambut lebih pendek, kacamata tipis dan senyum profesional, tapi mata itu masih sama mata yang pernah menatap Aditya penuh cinta dan ketakutan. Setelah penampilan selesai Aditya tidak bisa menahan diri. Dia meninggalkan meja melewati kerumunan tanpa peduli tatapan penasaran rekan bisnisnya. Di belakang panggung ruang tunggu artis dia melihat Rian sedang mengemasi partitur. "Rian," suara Aditya pecah seperti kaca jatuh. Pria di depannya membalikkan badan, wajahnya memucat seketika. "Aditya, kamu masih hidup di sini?" Rian mundur selangkah seolah melihat hantu. Udara di ruangan kecil itu terasa sesak. Aditya maju mendekat ingin memeluk, tapi Rian mengangkat tangan menghalangi. "Jangan di sini. Orang-orang melihat." Suara Rian rendah tapi tegas. Mereka keluar lewat pintu belakang menuju taman belakang hotel di mana lampu taman redup dan suara air mancur menutupi percakapan. Aditya tidak bisa berhenti menatap. Rian lebih kurus tapi lebih tenang, ada garis halus di sudut matanya yang dulu tidak ada. 10 tahun Adit. Aku pikir kamu sudah melupakan semuanya." Rian duduk di bangku batu, tangannya saling meremas. Aditya berdiri di depannya, jantung berdegup kencang. "Melupakan? Aku bahkan mengubur oto-oto kita di belakang rumah orang tuaku karena takut ketahuan. Aku dengar kamu meninggal di kecelakaan motor di Magelang. Aku hampir gila Rian. Aku menikah dengan Sinta hanya untuk menyenangkan ayahku karena bisnis keluarga hampir bangkrut kalau skandal keluar." Kata-kata keluar seperti banjir yang tertahan lama. Rian menunduk, senyum getir di bibirnya. "Aku tahu. Aku yang meminta temanmu Andi untuk bilang aku sudah mati. Itu satu-satunya cara agar keluargamu tidak menghancurkan hidupmu." Malam semakin larut, hujan tipis mulai turun tapi keduanya tidak beranjak. Aditya duduk di samping Rian, bahu mereka hampir bersentuhan. Kenangan membanjiri lagi pertemuan pertama di perpustakaan kampus. Rian mahasiswa musik tahun kedua, Aditya anak konglomerat yang terpaksa kuliah bisnis. Senyum Rian saat pertama kali mengajak main piano bersama di kai kecil dekat Malioboro. Ciuman pertama di belakang gedung Akultas saat bulan purnama. Semua terasa begitu nyata seolah baru kemarin. Tapi kini ada jurang 10 tahun di antara mereka. Aditya bertanya pelan, "Kenapa kamu tidak pernah menghubungiku?"
Bahkan satu pesan saja. Rian menghela napas panjang karena ayahmu mengirim orang untuk mengancam keluargaku di Surabaya. Kalau aku tidak hilang bisnis, ayahmu akan menarik semua investasi di perusahaan ayahku. Aku tidak mau kamu kehilangan segalanya hanya karena aku. Aditya merasa dunia runtuh lagi. Ayahnya yang selama ini dia anggap penyayang ternyata melakukan itu. Tangannya mencengkeram lutut kuat-kuat. Rian melihatnya lalu meletakkan tangan di bahu Aditya sebentar saja sebelum menarik kembali. Sentuhan itu seperti listrik. Aku pindah ke Bali. Mengajar anak-anak di desa kecil. Musik tetap hidup di dalamku tapi aku hidup dalam diam, tidak ada pacar, tidak ada keluarga baru. Hanya piano dan kenangan. Aditya mendengar kata-kata itu dan air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Malam pertama setelah 10 tahun mereka bicara sampai subuh. Saat ajar menyingsing, Aditya tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dia harus mencari tahu seluruh kebenaran 10 tahun yang hilang itu. Keesokan paginya Aditya membatalkan semua rapat penting. Mobil mewahnya meluncur ke kai kecil di dekat Monas yang dulu sering mereka kunjungi saat masih mahasiswa. Rian sudah duduk di sudut belakang memakai topi dan masker seolah masih takut ketahuan. Aditya memesan 2 kopi hitam seperti dulu lalu duduk di depannya. Ceritakan semuanya, Rian. Dari awal. Suara Aditya lembut tapi tegas. Rian menatap cangkir kopi lama sebelum mulai bicara. Kamu ingat malam ketika ayahmu tahu tentang kita? Saat itu kita baru saja pulang dari liburan rahasia di Bromo. Seseorang mengirim foto kita berdua di ila kecil itu ke ayahmu. Besoknya dia datang ke kosanku dengan 2 orang bodyguard. Dia bilang kalau aku tidak menghilang selamanya, dia akan memastikan ayahku kehilangan kontrak besar di pelabuhan Surabaya dan ibuku yang sakit tidak akan mendapat pengobatan lagi di rumah sakit terbaik. Rian berhenti sebentar, suaranya bergetar. Aditya merasa dadanya sesak. Ayahnya yang selalu mengajarkan nilai keluarga ternyata sanggup melakukan itu demi nama baik. Rian melanjutkan, aku panik. Aku cinta kamu Adit, tapi aku tidak mau jadi penghancur masa depanmu. Jadi aku pergi ke Magelang mengubah identitas sementara. Aku naik motor tua dan sengaja kecelakaan kecil supaya ada berita di koran lokal. Teman kuliahku yang dokter membantu memalsukan laporan kematian. Lalu aku pindah ke Bali, tinggal di desa Ubud. Mengajar piano untuk anak-anak petani. Hidup sederhana tapi damai. Kadang aku main di kai kecil untuk tamu asing. Itu cukup untuk bertahan. Aditya mendengarkan setiap kata seperti pisau yang menusuk. Dia ingat bagaimana dia hampir bunuh diri saat mendengar kabar kematian Rian. Dia menikah dengan Sinta hanya 3 bulan kemudian, pernikahan yang dingin dan penuh kepura-puraan. Kenapa baru sekarang kamu kembali ke Jakarta? Tanya Aditya. Rian tersenyum tipis. Yayasan ini mengundangku karena rekaman piano aku di YouTube viral. Aku tidak tahu kamu donaturnya. Kalau tahu aku pasti tolak. Mereka diam lama. Di luar kai lalu lintas Jakarta ramai, tapi di meja kecil itu hanya ada 2 pria yang sedang mencoba menyembuhkan luka lama. Aditya meraih tangan Rian di bawah meja, jari mereka saling bertaut sebentar. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu, Rian. Bahkan saat aku punya anak dengan Sinta, aku masih bermimpi tentang kamu setiap malam. Rian menarik tangannya pelan tapi matanya basah. Kita tidak bisa kembali seperti dulu, Adit. Dunia ini belum siap untuk kita. Keluargamu masih sama kuatnya.
Bisnismu sekarang lebih besar. Satu skandal bisa hancurkan ribuan karyawan. Tapi Aditya sudah memutuskan. Malam itu dia pulang ke rumah mewah di Pondok Indah dan melihat istrinya Sinta sedang membaca buku di ruang tamu. "Kamu aneh akhir-akhir ini, Adit." "Ada apa?" tanya Sinta dengan suara dingin. Aditya tidak menjawab, hanya naik ke kamar dan mengunci pintu. Dia membuka laci rahasia, mengeluarkan kotak kecil berisi cincin yang dulu dia beli untuk Rian tapi tidak pernah sempat diberikan. Malam itu dia menangis sendirian untuk pertama kalinya setelah 10 tahun. Besoknya Aditya menemui Rian lagi di Taman Suropati. Mereka berjalan-jalan seperti pasangan biasa tapi dengan jarak aman. Rian bercerita tentang hidupnya di Bali, bagaimana dia hampir menyerah saat ibunya meninggal 2 tahun lalu tanpa sempat ditemui karena takut ketahuan. Aditya mendengar dan merasa bersalah yang semakin dalam. "Aku akan bicara dengan ayahku. Aku tidak mau hidup dalam kebohongan lagi." Rian menggeleng, "Jangan. Kamu punya anak, Adit. Dia baru 7 tahun. Jangan buat dia menderita seperti kita." Percakapan itu berlangsung sampai sore dan saat matahari terbenam Rian pergi dengan janji bertemu lagi besok. Aditya pulang dengan hati yang lebih ringan tapi juga lebih berat. Di rumah ayahnya menelepon, besok ada rapat dewan keluarga. "Kamu harus hadir. Bisnis properti di Bali lagi bermasalah." Aditya mengiyakan tapi dalam hati dia tahu ini ujian pertama. Malam itu dia tidak bisa tidur memikirkan wajah Rian yang masih sama lembutnya setelah 10 tahun penderitaan. Cinta itu masih ada, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi apakah cinta cukup untuk melawan seluruh dunia? Pertemuan ketiga mereka di sebuah ila kecil di pinggir Danau Toba yang Aditya sewa diam-diam. Rian datang dengan kereta malam dari Jakarta. Saat melihat Aditya di teras ila dengan 2 gelas teh hangat, Rian tersenyum lelah. "Kamu gila ya, sewa ila mewah begini hanya untuk kita bicara?" Aditya tertawa pelan, "Aku sudah gila sejak melihat kamu di panggung itu." Mereka duduk berhadapan dan kali ini tidak ada topik kecil. Rian menceritakan detail 10 tahun yang hilang, bagaimana dia tinggal di pondok bambu di Ubud belajar meditasi untuk mengendalikan rasa rindu. Bagaimana dia menolak tawaran cinta dari muridnya yang juga pria karena masih terikat kenangan Aditya. "Aku pernah hampir menikah dengan perempuan di desa itu hanya untuk menutupi. Tapi aku tidak bisa bohongi diri sendiri." Aditya mendengarkan lalu bercerita tentang pernikahannya yang hampa. Sinta tahu dia tidak pernah benar-benar mencintainya tapi demi anak mereka tetap bertahan. "Aku memberikan segalanya untuk bisnis tapi setiap malam aku merasa kosong." Mereka berpegangan tangan lama di bawah cahaya bulan Danau Toba yang tenang. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun mereka berpelukan erat tanpa takut. Tidak ada ciuman, hanya pelukan yang penuh air mata. Rian berbisik, "Aku takut, Adit. Takut kalau kita mulai lagi semuanya akan hancur lebih parah." Aditya mengusap punggung Rian, "Kali ini aku yang akan melindungimu." Kembali ke Jakarta, konflik mulai muncul. Sinta menemukan tiket kereta Rian di saku jas Aditya. "Siapa ini, Rian? Kamu ketemu dia lagi?" Suara Sinta dingin tapi ada getar sakit hati. Aditya tidak bisa bohong lagi. Dia duduk di meja makan dan mengakui, "Dia adalah orang yang aku cintai sebelum menikah denganmu. Aku pikir dia sudah meninggal." Sinta menangis tapi tidak marah, hanya lelah. "Aku sudah tahu sejak awal, Adit. Tapi aku berharap kamu bisa berubah demi anak kita."
Percakapan itu berakhir dengan Sinta pergi ke kamar tamu. Aditya merasa seperti pengkhianat tapi juga lega. Ayahnya memanggil ke rumah besar di Menteng. Ada rumor kamu dekat dengan pianis laki-laki itu. Jangan bodoh Adit. Bisnis kita diambang kehancuran kalau skandal keluar. Ingat adikmu masih kuliah. Aditya berdiri tegar. Ayah dulu yang mengusir Rian. Sekarang aku yang memilih. Ayahnya memukul meja. Kamu mau hancurkan nama keluarga Wijaya demi laki-laki. Pertengkaran itu berlangsung 3 jam. Aditya pulang dengan tubuh lelah tapi jiwa semakin kuat. Rian menelepon malam itu. Aku dengar dari teman di Jakarta. Kamu bertengkar dengan ayahmu. Aditya mengiyakan. Mereka bicara sampai subuh. Rian bilang aku siap mundur kalau itu yang terbaik untukmu. Aditya menjawab tegas tidak. Kali ini kita lawan bersama. Pertemuan berikutnya di KAI biasa mereka saling pandang lama. Cinta itu semakin jelas tapi tantangan semakin besar. Aditya mulai mencari pengacara untuk urusan perceraian yang damai. Rian mulai merencanakan konser solo di Jakarta untuk membuktikan dirinya bukan ancaman. Tapi masyarakat Indonesia belum siap. Berita kecil di media sosial mulai beredar. Miliarder Wijaya dekat dengan pianis pria. Komentar-komentar keji muncul. Aditya membaca semuanya dengan dada panas. Tapi dia tidak mundur. Di akhir minggu itu dia mengajak Rian ke rumah lamanya di Yogyakarta tempat mereka dulu bahagia. Di sana di bawah pohon beringin tua mereka berjanji apapun yang terjadi kita tidak akan lari lagi. Konflik memuncak saat adik Aditya yang masih kuliah di Singapura pulang mendadak. Kakak gila ya. Seluruh keluarga besar sudah tahu. Ibu menangis semalaman. Aditya duduk di ruang keluarga dengan Rian di sampingnya untuk pertama kali secara terbuka. Ibu Aditya melihat Rian dengan mata penuh air. Kamu yang dulu membuat anakku hampir bunuh diri. Rian menunduk mabuk. Aku hanya mencintai Aditya. Suasana tegang tapi Rian tetap tenang bercerita tentang perjuangannya di Bali bagaimana dia mendirikan sekolah musik gratis untuk anak-anak miskin. Perlahan ibu Aditya melunak. Tapi ayahnya tidak. Dia mengancam akan memutus hak waris. Kamu pilih dia atau keluarga. Aditya berdiri. Aku pilih kebahagiaan ayah. Bisnis bisa dibangun lagi tapi cinta sejati tidak. Malam itu rumah besar di Menteng penuh teriakan. Sinta datang dengan anak mereka yang kecil. Anak itu melihat Rian lalu bertanya polos, "Om siapa?" Aditya berlutut, "Ini teman papa yang baik sekali." Anaknya tersenyum dan Rian memberinya permen. Saat itu Aditya tahu keputusannya benar. Rian menghadapi tekanan sendiri. Manajernya bilang kalau kamu terus dekat dengan Aditya sponsor konserku akan mundur. Rian menjawab kalau begitu saya mundur saja dari dunia musik profesional. Aditya mendengar dan memeluknya erat. Kamu tidak perlu korbankan apa-apa lagi. Mereka menghabiskan malam di apartemen kecil Aditya di Sudirman. Tidak ada yang isik hanya bicara dan tertawa mengingat kenangan lama. Rian bermain piano kecil di ruang tamu dan Aditya menyanyi pelan. Saat itu dunia luar seolah hilang. Tapi pagi harinya berita meledak di media skandal gay miliarder Wijaya. Telepon tak henti. Karyawan panik. Saham perusahaan turun. Aditya mengadakan konferensi pers dadakan. Saya tidak akan menyangkal. Saya mencintai seorang pria bernama Rian Santoso. Ini bukan skandal, ini adalah kebenaran hidup saya.
Ruangan wartawan hening lalu ribut. Rian menonton dari belakang panggung dengan air mata. Malam itu mereka berdua di balkon apartemen melihat Jakarta yang berkelap-kelip. Rian berbisik, "Kamu berani sekali, Adit." Aditya mencium keningnya, "Karena kamu layak diperjuangkan." Pertumbuhan terjadi perlahan. Aditya mulai terapi dengan psikolog untuk menerima dirinya sepenuhnya. Rian membuka kelas musik online untuk komunitas lagu di Indonesia yang selama ini tersembunyi. Keluarga mulai melunak pelan-pelan. Ibu Aditya menelepon bawa Rian ke rumah untuk makan malam minggu depan. Aditya tersenyum. Perjalanan masih panjang tapi langkah pertama sudah diambil. Puncak krisis datang saat acara pernikahan sepupu Aditya di Bali. Seluruh keluarga besar hadir termasuk kerabat dari Surabaya yang konservatif. Rian diundang sebagai pianis pengiring. Saat Rian bermain lagu pernikahan, Aditya berdiri di belakang panggung dengan jantung berdegup. Tiba-tiba paman dari Surabaya mendekat, "Kamu berani bawa laki-laki itu ke acara keluarga?" Suara keras. Tamu-tamu menoleh. Aditya maju melindungi Rian, "Ini acara bahagia paman. Jangan rusak." Keributan kecil terjadi. Beberapa kerabat meninggalkan ruangan. Rian memucat tapi tetap menyelesaikan lagu. Malam itu di Ila, Aditya memeluk Rian yang menangis, "Aku tidak mau jadi bebanmu, Adit. Mungkin lebih baik aku kembali ke Bali selamanya." Aditya menggeleng keras, "Tidak. Kita sudah sejauh ini. Aku akan jual sahamku kalau perlu." Keesokan harinya Aditya mengadakan pertemuan keluarga darurat di pantai. Dia bicara panjang lebar tentang perjuangannya, tentang bagaimana dia hampir kehilangan segalanya karena menyembunyikan diri. "Saya tetap anak kalian. Tapi saya juga manusia yang berhak bahagia." Beberapa kerabat menangis. Ayahnya akhirnya bicara pelan, "Aku salah dulu, Nak." "Makan, Ayah." Pelukan pertama setelah bertahun-tahun terjadi. Tapi ujian belum selesai. Seorang mantan karyawan yang dendam menyebarkan ide lama Aditya dan Rian di kampus. Viral di seluruh Indonesia. Komentar keji banjir. Bisnis mitra mundur. Aditya kehilangan 2 proyek besar. Dia duduk di lantai apartemen dengan Rian di samping. "Aku rela kehilangan semuanya asal kamu tetap di sini." Rian memeluknya, "Kita bangun dari nol bersama." Mereka menghabiskan seminggu di Ila kecil di Ubud hanya berdua. Di sana Aditya belajar memasak, Rian mengajar piano lagi. Cinta mereka semakin dalam, tidak lagi penuh ketakutan tapi penuh kekuatan. Saat kembali ke Jakarta, Aditya menemukan surat dari ayahnya di rumah di Menteng. "Aku berikan untukmu dan Rian. Keluarga akan belajar menerima." Air mata Aditya jatuh. Dia menelepon Rian, "Pulanglah ke rumah kita." Rian datang dengan tas kecil dan senyum lebar. Malam itu mereka duduk di teras rumah baru memandang bintang-bintang Jakarta. "Kita selamat, Adit," bisik Rian. Aditya mencium tangannya, "Kita baru mulai." 6 bulan kemudian konser amal besar di Gelora Bung Karno. Rian bermain piano utama, Aditya duduk di baris depan dengan anaknya yang sekarang mengerti dan menerima. Ibu dan ayah Aditya hadir di samping Sinta yang sudah bercerai secara damai dan bahagia dengan orang baru. Saat Rian memainkan lagu baru yang mereka ciptakan bersama judul 10 tahun yang hilang, seluruh gedung hening lalu tepuk tangan meriah. Aditya berdiri dan naik ke panggung memeluk Rian di depan ribuan orang. Tidak ada lagi sembunyi. Setelah konser mereka pulang ke rumah di Menteng.
Di balkon dengan pemandangan kota yang tenang, Aditya berlutut, "Rian Santoso, maukah kamu menjalani sisa hidup bersamaku?" Rian menangis bahagia dan mengangguk. Mereka berpelukan lama di bawah langit Jakarta yang cerah. Perjalanan emosional yang penuh air mata, pengorbanan dan keberanian akhirnya membawa mereka ke pelabuhan aman. Aditya sekarang menjalankan bisnis baru yang fokus pada pendidikan musik untuk anak-anak marginal. Rian menjadi direktur sekolah musik inklusi pertama di Indonesia. Keluarga besar mulai datang berkunjung meski masih ada yang ragu, tapi cinta mereka menjadi teladan bagi banyak orang. Mereka sering kembali ke pantai Parangtritis, tempat dulu cinta mereka lahir. Di sana mereka berjalan bergandengan tanpa takut. Identitas mereka kini bukan lagi rahasia tapi kekuatan. Aditya belajar bahwa kebahagiaan sejati datang saat kita berani menjadi diri sendiri. Rian belajar bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali. Menurutmu, apakah cinta sejati antara dua pria harus selalu dikorbankan demi norma keluarga dan masyarakat di Indonesia? Benar atau salah?